kamu habis menang lotre. Ujian kali ini aku melakukannya dengan baik. Aku bukan lagi yang paling terakhir, tapi nomor 2 dari belakang. Itu kan dari paling bawah, apa yang bikin seneng? Ini tentang harga diriku. 2 dari belakang, emang kamu punya harga diri? Aku tahu. Sejak masuk kuliah, Dede ini selalu menjadi yang paling terakhir setiap ujian. Dan dia selalu mendapat tekanan dari Nathan, yang mana dia adalah nomor 2 dari belakang. Benar. Lalu, apa kalian tahu siapa itu Nathan? Siapa? Aku kasih tahu ya, meskipun si Nathan ini seumuran dengan kita, tapi dia adalah pamannya Dede. Dan mau nilainya lebih dari 1 atau lebih 2 dariku, dia langsung merasa tinggi, langsung membuliku. Bahkan aku nggak bisa apa-apa di depannya. Itu berarti generasinya di atas kita kan? Iya, tapi kali ini peringkatku lebih tinggi darinya. Akhirnya nasibku berubah. Kamu menang lotre. Main aja sana. Dikalahkan orang yang satu generasi lebih rendah, bukannya itu memalukan ya? Nilaiku bisa lebih baik darimu. Mungkin sekarang kamu bisa senang, tapi lihat saja, aku akan di atasmu. Pokoknya aku harus ambil kembali kedua dari belakangku. Gak guna belajar kayak gini. Mengerikan sekali. Aku bisa bantu meningkatkan nilaimu lebih tinggi dari Dede, tapi kamu harus jadi pacarku. Dede itu keponakanku, jadi aku gak butuh bantuan orang lain. Kamu jangan kepedean ya. Ada yang salah ya denganmu? Nita, jangan berkecil hati. Seperti kata pepatah, wanita juga bisa mengejar pria sampai dapat. Untuk menuju kesuksesan itu, kamu perlu buku ini. Lakukan. Tolong. Nathan, dasar nggak tahu malu. Kesel banget. Nathan pasti kebanyakan nonton drakor deh. Masa dia nulis surat cinta buat aku? Masa sih dia nulis surat cinta buatmu? Nggak mungkin lah. Dia ngasih aku susu, beliin aku sarapan, terus dia ngasih aku jeruk. Hadiahnya kayak nggak asing ya? Gimana menurutmu? Semua barang itu pasti yang dariku kan? Sebenarnya kenapa ya dia? Surat cinta itu ditulis sama Nita. Dia mengejar pamanmu. Oh, begitu rupanya. Kamu itu temas kamarku, malah pengen jadi tanteku. Itu semua idenya. Dia yang nyuruh aku jadi tantemu. Dia yang nyuruh. Nita, awas ya. Manda, aku nemu bukti kalau kita itu NPC. Lihat, orang NPC cuma ngomong kalau dia diajak bicara dulu. Siapa yang bisa menjawab soal ini? Dede? Saya tidak bisa, Bu. Kekuatan tubuhnya sangat rendah. Lari 800 meter bikin aku hampir mati. Aku selalu memakai toilet yang sama setiap hari. Gaya hidup diperbaiki tapi BB nggak pernah bisa berubah. Udah makan sayuran, BB ku nggak pernah turun. Aku juga makan banyak, BB ku nggak pernah naik. Dari semua tanda ini nunjukin kalau kita itu NPC. Masuk akal. Bukti apa? Lihat, tanda yang lain selalu telat. Kalau kita semua NPC, terus siapa MC-nya? Diakah MC-nya? Hai, aku Nita. Mulai sekarang aku tinggal di sini. Hai, aku Dede. Dede, kamu yang setiap lari jadi yang paling terakhir itu ya? Coba lihat aku. Hai, aku Manda. Di antara kita beratan siapa? Yang mana MC-nya? Kamu gak setinggi aku, badanmu gak sebagus aku, dan nilaimu gak sebagus nilaiku. Jadi, akulah yang jadi ketua asrama. Ada masalah? Gak masalah. Untuk sekarang memang dialah yang pantas. Penampilanku gak jelek-jelek amat. Apa aku juga bisa jadi MC? Cuman belum waktunya aja buat aku. Itu gampang, lakukan saja tes. Tes apa? Pertama, pemeran antagonis harus menuduhmu mencuri, lalu protagonis pria membelamu. Ya aku tampar lah, ngapain nungguin protagonis pria? Nita, kalau kamu? Kakak, dengarkan penjelasanku, aku nggak pernah mencurinya. 2, ibu pria itu ngasih kamu uang 500 juta untuk ninggalin anaknya. Gimana? 500 juta? Cuma dengan ninggalin pria itu? Tante, tolong jangan hina saya. Saya sangat mencintai anakmu. 3, kalau protagonis pria membutuhkan transplantasi hati dan cuma hatimu yang bisa menyelamatkannya. Gimana? Hidupnya ya hidupnya. Hidupnya bukan punya aku. Nathan, ambil hatiku. Aku ingin membalas semua cintamu padaku. Ternyata aku jauh banget ya dari kriteria pemeran utama. Halo Pak Polisi, di sini ada transplantasi hati. Dia pasti sudah menyiapkannya untukmu. Dari dulu, dia tumbuh dengan tas ransel di dadanya. Karena tas itu seperti punya. Aku merasa nyaman dengannya. Kencan pertama itu penting. Pastikan kamu bikin kesan yang baik. Akhirnya dia yang kencan nih. Gak jomblo lagi. Aku jadi iri. Oh ya, aku bawa ini. Kata Kak Virgo rasanya manis. Itu gara-gara minuman yang dikasih Lia.